Pemirsa, masuknya Kaisang ke PSI lalu didapuk menjadi ketua umum secara instan terus menjadi sorotan. Belakangan muncul anggapan bahwa Kaisang disebut sebagai bidak catur politik Jokowi. Betulkah Joko Widodo ingin menata kehidupan politik anak-anaknya? Karena sebentar lagi masa Jokowi menjabat sebagai presiden akan berakhir. Sudah bersama dengan saya Wasekjen PKB Saiful Huda, kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando, dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Hafi, Bang Ade, Bang Saiful. Baik. Bang Saiful. Saya akan tanya dulu ke Mas Saiful Huda ya, Mas Saiful Huda, Wasekjen PKB. Anda yang menyebut sebagai Kaisang menyebut sebagai bidak catur politik Jokowi. Bahkan Anda sempat mengatakan Kaisang ini tidak merepresentasikan dirinya, tapi merepresentasikan ayahnya. Apa sih yang menjadi latar belakang dan pertimbangan Anda menyampaikan statement itu, Mas Saiful? Ya, ada dua hal menurut saya kenapa Kaisang bisa kita sebut sebagai bagian dari bidak catur Pak Jokowi. Yang pertama, Kaisang didapuk sebagai Ketua Umum PSI di masa kritis sebelum pendaftaran KPU menyangkut soal Pilpres. Artinya publik pasti menyampaikan, pasti menerka-nerka di mana Kaisang nanti akan menjatuhkan usungan baik Pak Ganjar maupun ke Pak Prabowo. Disitulah kira-kira badannya Pak Presiden. Ya. Itu yang pertama. Jadi berbeda maknanya kalau Mas Ade Armando misalnya mengangkat Ketua Umum Kaisang setelah tanggal 19 Oktober misalnya, pasti momentumnya akan berbeda. Yang kedua, diangkatnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI juga bersamaan dengan belum tuntasnya pemasangan cawapres baik oleh Mas Ganjar maupun oleh Pak Prabowo. Artinya ketidakjelasan belum tuntasnya pengangkatan cawapres dari dua poros ini, itu yang memberikan sinyal dan makna di mana nanti melabuhkan dukungan Kaisang melalui PSI. Di situ kira-kira akan muncul satu nama yang akan diusung oleh Pak Jokowi, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itulah saya memaknainya ini sebagai bidak catur Pak Presiden. Mas Ade Armando, apa tanggapan Anda, Mas? Kalau juga statement sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda juga banyak disampaikan oleh pengamat politik dan juga mungkin tokoh partai yang lain melihat bahwa satu momentum Kaisang yang Sabtu anggota, lalu hari Senin sudah jadi ketua umum gitu, momen yang sangat cepat, lalu melihat bahwa Kaisang ini bukan seorang yang biasa-biasa saja tapi juga putra presiden, jadi ketum sebuah partai yang juga targetnya adalah meraup suara anak muda. Apa tanggapan dari Mas Ade Armando? Apa yang dikatakan oleh Mas Saiful Huda itu bisa dimengerti ya, tidak bisa dikatakan salah ya. Kenapa? Karena memang jelas datangnya Mas Kaisang ke PSI itu adalah bagian dari sebuah strategi besar ya. Nah, cuman memang istilah bidak catur Mas Saiful mungkin agak mengganggu bagi kami karena kalau bidak catur itu kan ada orang yang menggerakkan semua pion-pionnya dan pion-pionnya itu tinggal bergerak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh si pemain caturnya kan. Nah, kalau dalam hal ini, itu yang barangkali saya akan katakan yang nggak sesederhana itu, ya. Jangan dianggap bahwa hubungan PSI dengan Mas Kaisang itu baru mulai berlangsung 2 hari sebelum dia diangkat sebagai ketua umum ya. Hubungan kami dengan Mas Kaisang kan sudah berlangsung selama berbulan-bulan ya. Tahun lalu PSI itu mendukung Mas Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Itu adalah jadi nggak bisa dibilang bahwa ujuk-ujuk sekarang dia diangkat sebagai ketua umum. Ada proses yang cukup panjang dan ada diskusi-diskusi yang panjang dan tidak ada tuh istilah Pak Jokowi mengarahkan gitu. Bukan kalau kata mengarahkan is okay ya, tapi menginstruksikan barangkali ya, menugaskan gitu ya kepada Mas Kaisang untuk duduk di posisi ketua umum PSI dan
kami semua tinggal menjalankannya. Mas Kaisang tinggal dikirim dan dia tidak punya pendapat mengenai itu. Itu ada diskusi-diskusi yang agak panjang tuh sebetulnya, yang memang tidak diketahui oleh publik. Itu kan berlangsungnya di ruang-ruang tertutup, ya. Iya. Jadi saya harus akui bahwa ini adalah bagian dari strategi besar kita bersama, baik Pak Jokowi, Mas Kaisang maupun PSI, bagaimana agar PSI bisa masuk ke parlemen pada tahun 2024 dan menjalankan misi kami untuk memerangi korupsi dan intoleransi yang itu sulit dicapai kalau kami tidak mendapatkan energi tambahan. Jadi PSI sih sangat bahagia dengan apa yang dilakukan, apa yang terjadi, karena sekarang kami optimistis sekali bahwa kami akan bisa melewati parliamentary threshold yang 4% itu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Huda dulu. Mas Huda, bahwa dipahami tadi argumentasi Anda, tapi kalau dikatakan Mas Ade bahwa dikatakan sebagai bidak catur politik, enggak juga. Jangan seakan-akan bahwa ada komunikasi di belakang yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ketum gitu. Silakan ditanggapi Mas Huda. Ya, tadi Mas Ade udah jelas itu, ada skenario besar. Ada keterlibatan Pak Jokowi, kan sudah diakui juga oleh Mas Ade. Mas Ade, betul. Ada kalimat itu. Sangat membutuhkan keluarga dari Pak Jokowi. Tadi sudah sampaikan semua oleh Mas Ade. Mas Ade, tadi kan Anda mengatakan tidak ujuk-ujuk, tapi ujuk-ujuk ketum loh Mas, ya kan, 2 hari jadi anggota, meskipun komunikasi yang lain, kenapa tiba-tiba langsung jadi ketum gitu. Bahwa terlepas privilege yang dimiliki Mas Kaisang adalah menjadi anak presiden hari ini. Tanggapan Mas Ade? Mas Ade, halo? Baik, rupanya sambungan telekomunikasi kita dengan Mas Ade Armando agak terganggu, nanti akan kami perbaiki. Saya akan ke Bang Effendi Ghazali terlebih dahulu. Silakan Mas Effendi. Ya, kalau saya posisinya tidak langsung bisa menjadi bidak catur dari Pak Jokowi, karena dalam politik itu pasti bidak-bidakan, interplay lah istilahnya. Saya lebih konsen tadi pada apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti, yaitu bahwa ini kan soal politik dinasti. Dalam arti begini, pada saat ini terlihat bahwa memang Kaisang itu sedang menjalankan, orang melihatnya seperti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kita tahu kalau Pak Jokowi nanti selesai, lepas dari ada kemungkinan jadi petinggi di Gerindra misalnya, setidaknya kan sudah ada salah satu putra yang menjadi ketua umum partai gitu, Mas Saiful Huda ya. Sementara 2 lagi mungkin akan maju ke gubernur. Jadi kekhawatiran orang itu lebih pada sebetulnya setiap kali Kaisang itu datang akan berbeda dengan ketika misalnya Bang Ade Armando yang jadi ketua umum atau Giring yang jadi ketua umum gitu. Setiap kali dia datang, itu tadi ke Barajepe, ke Pertiwi, Rumah Kreasi, Solidaritas Ulama, itu yang datang adalah anaknya presiden. Jadi dengan demikian, maka dalam hal ini betul juga Kaisang bilang win-win. Sekarang dia menjalankan dulu PSI ini ya, sampai masuk tadi seperti harapannya Bang Ade Armando 4% parliamentary threshold. Begitu dia masuk kan akan mengurangi suara yang lain ya. Iya. Ya dong. Bang Saiful Huda ya, suara yang lain. Bang Effendi, saya mau perjelas. Jadi tadi ketika datang ke relawan-relawan itu, datangnya itu lebih prestis mana? Jadi ketum PSI atau anak presiden? Itu lagi bersatu dua-duanya sekarang gitu di situ. Jadi orang yang dilakukan Kaisang. Iya, bisa melihat itu sebagai bidak catur, tapi sebetulnya kan pada saat ini Kaisang yang di depan, Bang Ade ya, dia ketua umum. Bahwa dia bisa jadi ketua umum 1-2 hari ya, itu kan ada ART-nya PSI memang demikian, sama seperti PDI Perjuangan. Bang Ade ini kalau nggak suka kata ketua petugas partai, memang ada ART-nya demikian misalnya, jadi nggak masalah. Tapi saat ini saya rasa dua-duanya saling bidak-bidakan, dua-duanya berinterplay. Tidak bisa dilepaskan ya. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda. Saya minta tanggapan dari Mas Ade Armando karena tadi telekomunikasi agak terganggu. Saya minta tanggapan, termasuk juga sowan ke relawan-relawan Jokowi ini. Adakah kemudian instruksi dari presiden, karena juga relawan ini berjasa menjadikan Jokowi sebagai presiden sampai 2 periode, adakah kemudian kotel efek yang ingin dimanfaatkan secara maksimal oleh Kaisang untuk PSI? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, Mas Ade, silakan, tadi sempat terputus sambungan telekomunikasinya, silakan Anda tanggapi, termasuk juga tadi statement terakhir soal ada dinasti politik, karbit berkarbitan yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali. Ya, tapi saya mau jawab pertanyaan Anda dulu ya, bahwa apa tadi yang pertama, kok jadi saya lupa padahal saya mau jawab. Tapi gini, saya mau bilang gini, iya jelas ini karena beliau adalah
seorang putra presiden, maka dia memang diperlakukan istimewa dong, ya. Jadi semula ini memang Kaisang tidak diproyeksikan sebagai ketua umum tadinya, ya. Pertama-tama calon wali kota, terus oke, masuk jadi anggota PSI karena kita lagi mencari kader-kader terbaik. Tapi kemudian terpikir apa salahnya kalau sampai orang sekreatif, sepintar, semenarik, seatraktif seperti Mas Kaisang itu dianggap menjadi ketua umum. Dan ternyata dan akhirnya kita putuskan bersama-sama dia menjadi ketua umum. Itu disepakati bersama oleh Pak Jokowi, oleh Kaisang, oleh kami. Dan memang sekarang sudah terasa kan efeknya. Ya misalnya saja, ini untuk menunjukkan bahwa dia bukan sekedar pion ya, dia memang berinisiatif untuk dia mengatakan bahwa salah satu langkah kita adalah ketemu dengan para relawan Jokowi, ya. Apakah itu setelah melalui konsultasi dengan Pak Jokowi kita nggak tahu. Saya duga sih ada pasti konsultasi dengan Pak Jokowi. Tapi memang dia punya ide-ide menarik tentang bagaimana memajukan mengangkat suara PSI. Dan ternyata betul kan, dalam 2 hari pertamanya saja dia sudah mengunjungi begitu banyak organisasi, ya. Dan organisasi-organisasi tersebut sudah menyatakan bahwa mereka siap dukung PSI. Nah ini kan sebuah berkah yang luar biasa buat PSI. Buat PSI ini memang, jadi ini kayak sumbu ketemu tutup gitu ya. Pak Jokowi memang percaya sama PSI, dia percaya bahwa PSI itu akan membawa nilai-nilai, visi misi yang sama dengan apa yang dia perjuangkan. Kita ingat ya bahwa dia memang selalu concern dengan siapakah yang akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Jokowi. Ketemu sama PSI, buat PSI adalah sebuah berkah karena dapat anak muda yang keren, yang pintar, yang kreatif, dan dengan dalam waktu yang cepat, dengan energi yang tidak terlalu besar, ternyata berhasil memang untuk paling tidak sementara ini kita melihat betapa besar respons positif masyarakat terhadap kehadiran si Mas Gibran ini ya? Yang misalnya saja ada data yang menunjukkan bahwa dalam 1 hari ada 500 orang mendaftarkan diri sebagai kader PSI sekarang di melalui online di Jakarta. Belum lagi data-data yang lainnya. Jadi saya mau bilang bahwa kelihatannya saya tidak terlalu antusias dengan argumen politik dinasti, karena saya rasa tujuannya adalah bukan Pak Jokowi ingin punya partai yang dimana akan dipimpin oleh putranya, tapi yang pertama-tama menjadi concern dia adalah bagaimana caranya agar apa yang sudah dia perjuangkan, apa yang dia menjadi cita-cita dia tentang Indonesia yang lebih sejahtera, yang lebih adil dan seterusnya, itu bisa dilanjutkan oleh orang-orang yang dia percaya, dan dia melihat PSI bisa menjadi kendaraan yang pas untuk memperjuangkan itu. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Huda kalau kemudian dinasti politik tidak terlalu tergiur untuk ditanggapi, tapi sepertinya dari penjelasannya suka atau tidak melekat bidak catur karena tidak terlepas dari tangan Jokowi juga kan, Mas Saiful Huda? Ya, salah satu yang jadi concern saya menyangkut soal bidak catur ini kan, misalnya ya hari ini Kaisang keliling ke sejumlah relawan Pak Jokowi. Iya. Saya membayangkan kalau Kaisang tidak jadi ketua umum PSI, pasti relawan itu sudah pasti menjadi bagian dari PDIP gitu. Itulah yang saya sebut permainan ini jadi seru, kira-kira begitu. Dan ini semakin menguatkan karena sejak dari awal PSI kan sparring partnernya kan PDIP. Dan Pak Jokowi merestui PSI sebagai sparring partner PDIP untuk menjadi ketua umum PSI-nya gitu. Nah, pada konteks itulah saya kira saya merasa bandul terakhir dari Pak Jokowi akan memutuskan di mana berlabuhnya Kaisang dengan PSI ini, saya kira di situ yang saya sebut bidak catur sedang akan dimainkan dalam pilpres ini. Kalau soal pileg, pemilu legislatif, sebagaimana asumsi dari Mas Ade bisa lolos 4%, saya kira itu hal lain. Tapi bahwa efek dari Kaisang yang hari ini sudah keliling ke relawan-relawan yang secara otomatis semestinya pasti ke PDIP yang sekarang dirayu untuk masuk ke PSI, itulah dimulai start bidak catur itu. Baik, sebagai Wasekjen PKB yang juga sudah punya koalisi dan paket pasangannya sendiri, Mas Huda, Anda melihat bahwa
kemana arah dukungannya? Kita tahu bahwa PSI sekarang lagi dekat komunikasinya dengan Gerindra yang mana mendukung Prabowo sebagai baca pres. Sebagai lawan politiknya, apakah juga Anda melihat bahwa ini semakin mengukuhkan dukungan Jokowi ke Prabowo, Mas Saiful? Saya tidak tahu persis, tapi saya sudah membayangkan sudah ada keputusannya. Tinggal di-announce saya kira ke publik. Nanti Prof. Effendi yang saya kira bisa membaca itu. Tapi di luar itu semuanya, Mbak, kami menikmati betul soal Kaisang jadi ketua umum PSI. Karena secara irisan, sosiologis, dan aspirasi politik, sebenarnya memang jauh persinggungannya dengan PKB. Karena selama ini memang dari awal PSI juga sekali lagi memposisikan sebagai oposannya PDIP. Tidak menjadi oposan dari PKB. Oke, Ya, baik. So far itu dulu yang ngambil ditanggapi juga ya, tapi belum tentu jadi oposan Gerindra. Oke, singkat saja Mas Ade, tanggapan Anda dengan pertanyaan saya sebelum saya lempar ke Mas Effendi Ghazali. Apakah iya bahwa benar sudah ada keputusannya tinggal diumumkan saja, dan sepertinya orang melihat ini politik dua kakinya Jokowi untuk dukungan terhadap Prabowo Subianto? Belum Mas Saiful, belum ada kok. Minimal sepanjang yang kami tahu. Kalau ada belum disampaikan kepada kami. Itu tenang aja Mas. Belum Masih disampaikan seru. kepada Mas Masih Ade banyak ya, drama tapi sudah sinetron disampaikan nih. ke Pak Jokowi, ke ketum Anda, Mas Kaisang? Mungkin belum diteruskan ke PSI? Sorry? Iya mungkin kan, saya nggak tahu kan. Orang itu kan satu keluarga. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol di meja makan, dia udah ngobrol kan, kita nggak tahu. Tapi kalau Anda tanya ke PSI, belum ada Mas. Belum ada ya? Oke, baik, Belum. baik. Bang Effendi, gimana tanggapan Anda soal politik dua kaki, tiga kali, bidak catur ini semua kan istilah keluar nih untuk mengomentari Kaisang yang menjadi ketua umum PSI dan dukungan di Pilpres 2024. Apakah ini semakin mengukuhkan bahwa ada lirikan dan juga dorongan politik, dukungan politik Jokowi via Kaisang lewat PSI kepada Prabowo? Ya, kalau politik dinasti itu tugas kami lah ya, akademisi terus-menerus meneriakan. Karena begini, banyak yang mengatakan itu pengarbitan, lalu ada yang mengatakan, oh, pengarbitan juga enak, manis pisangnya. Itu di dalam dunia pisang-pisangan, kalau dalam dunia politik bisa berbeda akibatnya. Yang datang ke relawan-relawan itu, mungkin datang juga nanti ke pusat-pusat pendukung PKB ya, siapa tahu kan. Itu Pak Jokowi kecil gitu loh. Orang tetap membayangkannya sebagai Pak Jokowi, itu udah pastilah, tidak bisa kita bantah. Nah, yang lebih menarik sekarang, apakah betul-betul menjadi bidak catur pada saat ini? Tidak. Karena Kaisang lewat pidatonya itu luar biasa ya. Jadi artinya dia menjadi diri sendiri, ada interplay. Yang menarik itu sebetulnya bukan politik dua kaki, politik keseimbangan. Kalau kita lihat pada hari ini, Gibran dan Mas Bobi itu kan terang-terangan, ayo kita dukung Ganjar, betul ya? Nah, Kaisang ini, kalau dia ini identik dengan PSI pada hari ini, tidak langsung mendukung Prabowo kan, tapi sudah dekat-dekat Hambalang lah, kurang lebih begitu. Ya, Nah, itu kan, tapi ya. itu kan seimbang. Nah, nanti coba lihat, kalau misalnya, nih Mas Ade jangan-jangan ngangguk-ngangguk nih. Kalau Prabowo dengan Gibran yang maju, nah untuk keseimbangannya, ya Kaisang barangkali ke Ganjar. Itu pun tergantung maunya Kaisang pada saat itu nanti gitu loh. Jadi ada interplay pada saat ujungnya, tapi pada hari ini seimbang ini. Politik dua kaki Sejauh itu mana atau maunya Kaisang lebih besar daripada maunya ayahnya untuk menentukan? Enggak, nanti itu diselesaikan di meja makan sambil ngobrol-ngobrol. Tapi ada dua tujuan atau tiga tujuan sudah tercapai. Satu, PSI masuk parlemen. Dan pada saat itu keluarga Jokowi ini punya salah satu ketua umum partai. Kan Pak Jokowi sendiri belum kan? Nah, yang ketiga tadi akan ada pembicaraan tentang politik keseimbangan. Orang lain menyebutnya politik dua kaki. Pada hari ini persis pas, yaitu Gibran dan Bobi ke Ganjar, sementara ini PSI-nya ya sebelum Kaisang masuk itu ke Hambalang, kurang lebih begitu. Oke, terakhir Mas Effendi Ghazali, lalu dampak dari Kaisang meskipun tadi sudah diceritakan ada 500 orang per hari yang menjadi kader, seperti apa dampak Kaisang menjadi ketum PSI dan juga akan merebut suara-suara yang akan menggerus suara-suara partai yang lain dengan basis yang sama? Besar, dampaknya besar, terutama seperti saya sampaikan tadi, ini anak muda walaupun banyak bercanda ya, oh nanti saya spill kelakuan bapak saya di rumah gitu-gitu, bahaya dia kualat, tapi ada 6 poin yang dia sampaikan berhasil, dan kami terus melakukan riset, saya sudah cerita dengan Bang Ade juga, di seluruh Indonesia, secara kualitatif ini menarik.
Jadi bukan cuma PDIP, ini PKB juga harus hati-hati. Makanya Caimin mengatakan bilang waspada ini harus ya. diwaspadai dalam tanda petik Ya. gitu. Nah, kita irisannya nggak banyak, Bung Effendi sama Mas Saiful, tenang aja. Kita nggak akan menggerus suara PKB. Paling banyak kemana kira-kira Mas Ade? PDIP jelas? Nah, ini dia. Itu Mas Saiful yang jawab deh. Mas Saiful tinggal Mana, senyum Mas? karena cukup berhati-hati dan diwaspadai, tapi seperti tidak menggerus banyak. Mas Saiful. Ya, ya tadi itu kan sudah lama PSI memainkan posisi sebagai sparring partner PDIP. Ya, Dan kita melihat dinamika itu sedang terjadi hari ini. oke. Singkat Kita padat. semua akan berhati-hati loh untuk menjawab. Iya, Semua iya. masih berhati-hati untuk menjawab. Baik Bapak-Bapak, terima kasih Ya. banyak. Kita lihat nanti seperti apa. Momentumnya adalah di pendaftaran, kemana kemudian PSI akan berlabuh. Terima kasih untuk diskusi kita pada sore hari ini. Selamat Terima malam. kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.